warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat berdebat dengan para penyembah bintang. Kisah inilah yang orang-orang mengira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Padahal tidak demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sejak awal telah mendakwahkan tauhid. Hanya saja di antara metode dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berdialog dengan kaumnya yang dengan dialog tersebut membuat mereka berpikir, sebagaimana yang beliau lakukan di Babil. Maka tidak benar anggapan orang-orang bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat muslim, dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 75-83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang lalu dia berkata, 'Inilah Tuhanku.' Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, 'Aku tidak suka kepada yang terbenam.' Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, 'Inilah Tuhanku.' Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, 'Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.' Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, 'Inilah Tuhanku, ini lebih besar.' Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, 'Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan atau mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.' Dan kaumnya membantahnya. Dia, Ibrahim berkata, 'Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk padaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran bagaimana aku takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya? Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabb-Mu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui." Quran Surat Al-An'am ayat 75-83. Ayat tersebut merupakan bentuk bantahan yang diberikan kepada kaumnya. Dan sebagai penjelasan bagi mereka bahwa benda-benda langit berupa bintang-bintang itu tidak dapat dijadikan sebagai ilah dan tidak juga layak dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu merupakan makhluk ciptaan yang dipelihara dan dikendalikan, kadang terbit dan kadang tenggelam, sehingga tidak terlihat di alam ini. Sedangkan Rob itu maha tinggi, tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dialah yang kekal abadi untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah hilang. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia dan tidak ada Rob melainkan Dia semata. Maka ini dalil bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedang mencari Tuhan dalam ayat tersebut, tetapi berdialog dengan kaumnya. Oleh karenanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yang benar bahwa Ibrahim alaihissalam pada posisi itu beliau sedang berdebat dengan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwa bintang-bintang itu tidak mungkin dijadikan sebagai ilah. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa yang mereka sembah itu adalah Venus. Selanjutnya meningkat pada bulan, yang mempunyai cahaya lebih terang dari bintang dan lebih indah. Setelah itu, meningkat lagi kepada matahari yang mempunyai cahaya paling terang di antara benda-benda langit lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwa semua benda itu diatur, ditetapkan dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Fussilat ayat 37.
Menurut tafsir Kementerian Agama Arab Saudi, di antara hujah-hujah Allah atas makhluknya dan bukti-bukti keesaannya dan kesempurnaan kuasanya adalah silih bergantinya malam dengan siang dan saling mengejar di antara keduanya. Silih bergantinya matahari dengan rembulan dan pergantian di antara keduanya. Semua ini di bawah pengaturan dan keperkasaan Allah. Janganlah bersujud kepada matahari atau rembulan karena keduanya adalah makhluk yang diatur. Sebaliknya, bersujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Bila kalian benar-benar tunduk kepada perintahnya, mendengar dan menaatinya, menyembahnya semata, tidak ada sekutu baginya. Secara lahir, nasihat terkait bintang-bintang ini disampaikan Nabi Ibrahim kepada penduduk Hara karena mereka menyembah bintang. Kisah ini membantah pernyataan kalangan yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim mengatakan hal tersebut saat keluar dari sebuah terowongan saat ia masih kecil, seperti yang disampaikan Ibnu Ishaq dan lainnya. Kabar ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat yang tidak bisa dipercaya, terlebih jika menyalahi kebenaran. Sahabat Muslim, demikianlah kisah perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para penyembah bintang. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.